Maka Ibu Mega hari ini tidak datang tetapi memberikan dukungan spiritual. Beliau melakukan kontemplasi, kemudian berzikir dengan menggunakan tasbih warna hijau. Dan ini menunjukkan bahwa berbagai intimidasi harus dilawan dengan kekuatan kebenaran. Mengakui kalau memang juga masih ada kecemasan. Semua cemas, nggak ada orang bertahu itu nggak cemas. Walaupun semua cemas. Di belakangnya banyak banget partai politiknya. Semua tuh cemas pasti. Emang Pramono dan Rano nggak cemas? Emang gandeng Anies itu bukan karena cemas? Nah, yang menarik bagi saya adalah ketika melihat kenapa misalnya Megawati itu tidak terlampau tampil nyata ya di Jakarta. Ini mungkin juga bagian dari komunikasi politik. Menghindari resistensi, menghindari isu-isu yang terkait dengan hal-hal yang sifatnya negatif. Selamat datang di channel Yuda Media HD teman-teman semuanya. Kita sudah memasuki hari tenang di mana tidak boleh ada pasangan calon maupun semua yang terlibat dalam proses pilkada nanti untuk cawe-cawe, bukan ya. Nggak boleh kampanye, itu dia. Tidak boleh kampanye di masa tenang. Tapi sampai masa tenang kita masuki, kita belum melihat Ibu Megawati benar-benar tampil di depan umum untuk mengkampanyekan calon-calon dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kalau kampanye konsolidasi internal kayaknya pernah ya kemarin ya. Kejadian di Semarang, kejadian juga di Jawa Timur. Tapi biasanya di pemilu-pemilu sebelumnya kan kayak misalkan Pilpres kemarin kan sampai joget-joget begitu ya. Itu tidak terlihat. Ada apa ini? Bahkan Bambang Pacul mengatakan kampanye akbar di Jawa Tengah dihapuskan, digagalkan semuanya. Lebih memilih untuk kampanye ke dapil-dapil, ya kan? Ini ada apa ini? Menanggapi ya, itu adalah sebuah pertimbangan. Saya yakin itu sebuah pertimbangan dan pertimbangan itu pasti yang terbaik. Jadi saya tidak mempertanyakan dan saya malah melihatnya sebagai sebuah kepercayaan bahwa kita di sini sudah dianggap bisa menampilkan diri sendiri dan bisa menunjukkan jati diri kita. Ini tetap yakin ya Pak ya? Arahan tidak ada, justru dari awal itu pesan beliau kita harus jujur, adil, langsung, umum, bebas, rahasia. Jadi jangan sampai kita kemudian berusaha untuk curang, itu ada pesan-pesan begitu. Justru beliau ingin kita ini bertanding secara sportif. Oke, kata Pak Andika yang didorong PDIP untuk ikut di Pilkada Jakarta, Pilgub Jateng. Salah sebut ya. Itu yang pertama, tidak ada arahan khusus. Waduh, ini pilkada. Ketum gak ngarahin apa-apa ini. Bukan cuman tidak tampil di depan umum untuk kampanye di depan massa begitu ya para calon pemilih, tapi sama calonnya yang diusung di Jawa Tengah. Ini Pak Andika bilang nggak ada pesan khusus, tidak ada arahan dari Ibu Ketum. Dibiarin begitu aja sendiri. Sama seperti Pramono Anung dan juga Rano Karno. Kalau di Jateng kan masih didatengin, ya kan? Di Semarang kemarin kan ada konsolidasi pemenangan pilkada. Ibu Mega hadir. Di Jawa Timur ada konsolidasi pemenangan juga. Ibu Mega hadir. Di Jakarta belum. Ada apa ini? Apakah kemudian kita bisa mengutip kalimat terakhir dari Pak Andika tadi? Dirasa masing-masing calon yang diutus ke masing-masing daerah untuk ikut pilkada itu dianggap mampu memenangkan pilkada nanti dari PDIP. Waduh, ini terlalu kepedean ini. Gimana kalau sebaliknya? Kita masih ingat sekali yang ini ya, video yang ini. Bagaimana PDIP itu terlalu percaya diri. Kemarin beberapa waktu lalu tuh saya komunikasi dengan Mas Ganjar, saya bilang, Mas, kayaknya sudah harus jahit jas nih. Udah siap-siap pelantikan aja deh, gitu loh. Artinya bahwa kita terlalu yakin, kita melihat peluang yang sangat besar untuk menang satu putaran. Jadi 20 Oktober nanti Pak Ganjar akan dilantik. Ini nih. Kita masih ingat sekali video Adian bilang Pak Ganjar harus segera fitting jas, segera menyiapkan jas untuk acara pelantikan di 20 Oktober kemarin gitu.
Ini dikatakan jauh sebelum sebelum pelantikan. Dia udah pede sekali bahwa Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang menang di Pilpres kemarin. Di mana itu adalah sebaliknya. Kalah dengan kenyataan kalah yang cukup pahit 16% begitu ya. Ini tuh kebiasaan yang tidak berubah dari PDIP, terlalu pede dulu. Bahkan sebelum pemilu. Sebelum Februari 2024 itu hasil survei yang mereka sebutkan ya, mereka menyebutkan ada survei internal begitu, katanya Ganjar Pranowo itu kayaknya emang yang bakal menang nanti di Pilpres gitu. Itu belum pemilu loh. Setelah pemilu masih sombong-sombongan gitu. Pak Ganjar segera jahit baju ya, kayaknya nanti akan segera siap-siap dilantik di 20 Oktober. Ternyata tidak sama sekali. Apakah nanti akan berulang di pilkada? Ibu Mega merasa calon-calon di Jateng, di Jakarta, di Jawa Timur, dan di daerah-daerah lain cukup kuat untuk bisa berjalan sendiri tanpa arahan macam-macam dari Ibu Ketum, dipastikan bakal menang. Waduh. Semua purnawirawan. Gitu. Jadi setiap jalan kemana-mana tuh Andika itu selalu ditempel 2 mobil. Di belakang sama di depan. Kacanya hitam. Tidak tahu di dalam itu ada siapa. Dan tidak tahu mereka ini ngapain. Nah, inilah tim senyapnya Andika yang dinamakan tim darat gitu. Dan Andika pun tidak pernah membocorkan strateginya dia kepada tim partai maupun tim relawan. Senyap semua senyap. Ini menarik ya. Ketika Andika mengatakan bahwa Ibu Mega tidak ada arahan khusus, itu artinya dia dilepas bertarung sendirian, Andika bikin tim nih. Ini kayaknya bentuk ada trust issue, ada isu kepercayaan dengan Ibu Ketum karena dibiarkan sendiri, makanya mesti mengusahakannya sendiri. Makanya Andika bikin satu tim yang namanya tim darat, tim senyap, dan lucunya tim ini tidak dikoordinasikan dengan tim partai. Jadi PDIP yang ngusung Andika Hendi itu kerja sendiri, timnya Andika kerja sendiri. Kenapa nggak kompak begini ya? Nah, yang menarik bagi saya adalah ketika melihat kenapa misalnya Megawati itu tidak terlampau tampil nyata ya di Jakarta. Ini mungkin juga bagian dari komunikasi politik, menghindari resistensi, menghindari isu-isu yang terkait dengan hal-hal yang sifatnya negatif. Per hari ini di kubu nomor 3 yang diekspos itu adalah bagaimana dukungan politik Anies Baswedan. Ini semacam pemain naturalisasi. Pinjaman ya. Mantap ya. Kan kita tahu juga Anies berseberangan dengan PDIP, berbeda secara politik sejak 2017. Tapi karena di tahun ini di pilkada di 2024 iman politiknya sama, Anies yang dulu adalah pemain lawan tiba-tiba hari ini dinaturalisasi dan kemudian sangat kelihatan sekali diandalkan untuk melipat gandakan dukungan politik memenangkan pertarungan di Jakarta. PDIP sendiri itu tidak ada atribut bantengnya sama sekali, bahkan kaos-kaos yang dipakai itu kaos berwarna orange. Ini kata Adi Prayitno, sepertinya PDIP itu agak goyang juga menahan Ibu Mega untuk tidak tampak di permukaan di depan. Dengan begitu Pramono Rano bisa leluasa tanpa harus dikait-kaitkan karena Ibu Mega tidak terlalu disukai sepertinya di Jakarta. Makanya kalau tampil beneran Ibu Mega joget-joget di atas panggung justru bisa jadi kalah gitu. Itu perhitungan orang internal PDIP sendiri. Entah dosa apa yang dilakukan Ibu Mega di pemilu sebelumnya, tapi sepertinya image Ibu Mega tidak terlalu baik untuk tanda kutip dijual ke orang-orang Jakarta. Mungkin orang-orang Jakarta sudah ngecap Ibu Mega ini dengan brand yang cukup negatif. Makanya berusaha untuk dihilangkan. Jangan sampai Pramono Rano itu diasosiasikan kepada Ibu Megawati Soekarno Putri atau bahkan Partai Banteng, Partai Merah yang logonya pun nggak ada di sana. Ini jadi lucu. Sampai-sampai harus Pramono Rano itu justru meminta sokongan itu ke Anies Baswedan. Ini lucu ya. Ketidakmampuan Ibu Mega untuk mendorong anaknya, tanda kutip ya, kadernya di Jakarta ini harus dibantu oleh pemain naturalisasi yang bernama Anies Baswedan. Ini dinaturalisasi masuk ke Partai Banteng atau cuman pemain pinjaman? Minjem ke PKS? Enggak ya.
Gak ngerti. Sekarang pun PKS kan mendukung Ridho gitu. Dimana wakil dari Ridwan Kamil itu ada Suswono, kader dari PKS. Dan melihat berbagai intimidasi yang terjadi secara masif, dan ini pasti terstruktur. Maka Ibu Mega hari ini tidak datang tetapi memberikan dukungan spiritual. Beliau melakukan kontemplasi, kemudian berzikir dengan menggunakan tasbih warna hijau, dan ini menunjukkan bahwa berbagai intimidasi harus dilawan dengan kekuatan kebenaran. Itulah yang dilakukan oleh Ibu Megawati. Mohon doa. Oke, jadi klarifikasi dari seorang Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP, Hasto Kristianto, itu bilang Bu Megawati itu nggak datang di kampanyenya Pramono Rano itu karena dia kampanyenya beda nih. Ibu Megawati kampanye batin. Asik. Kampanye batin baru ini, baru. Bahkan spesifik tadi. Kata Hasto spesifik sekali, Ibu Megawati sedang dalam posisi berzikir dengan tasbih warna hijau. Spesifik sekali loh. Ini apa ini? Ini lambang-lambang politik apa ini? Berzikir dengan tasbih berwarna hijau. Wah, saya perlu tahu ini maksudnya apa ini. Ya kan, tidak mungkin simbol-simbol politik begini berarti random kan. Pasti ada tujuan-tujuan begitu. Jadi kata Hasto, Ibu Mega memang tidak memilih untuk hadir di kampanye-kampanye yang didukung PDIP, calon-calon dari PDIP. Justru kampanyenya kampanye batin. menarik dengan tasbih berzikir dengan tasbih berwarna hijau. Kalau menurut teman-teman apa ini artinya? Ibu Mega kampanye batin berzikir dengan tasbih berwarna hijau. Sulit ya, sulit. Tapi kalau menurut saya ini justru menimbulkan kecemasan gitu. Tergambar kecemasan dari kubu PDIP berikut Pramono Rano. Ya jelas tentu saja bagaimana Ibu Ketum tidak leluasa mendukung anaknya yang maju di pilkada, itu kan sebuah keterbatasan gitu. Pramono dan juga Rano merasa ibunya ini gak bisa bantu banyak nih di pilkada DKI gitu. Sampai akhirnya terpaksa meminta bantuan dari Abah Anies untuk membuat suara mereka menjadi lebih besar gitu. Karena Ibu Ketum gak bisa ngapa-ngapain nih, seperti terikat tangannya. Sampai-sampai kampanye akbar gak bisa datang, bisanya cuman kampanye zikir, kampanye batin dengan berzikir memakai tasbih berwarna hijau. Cemas ini. Cemas juga. Kita nih udah bro, udah naik, tapi kita gimana nih supaya memastikan kemenangan? Nah, kita gandeng Anies lah gitu loh. Itu cemas juga namanya. Nggak ada orang bertarung itu nggak cemas. Nah ini menarik nih. Tidak ada orang bertarung tuh yang nggak cemas. Apalagi dalam pertarungan ini tidak full disupport oleh Ibu Ketum. Ibu Ketum nggak terlalu pengen kelihatan nih. Tolong Anda jangan pakai nama-nama saya. Tolong jangan pakai foto saya. Kan susah ya. Ibarat berperang tuh cuma dikasih lidi. Gimana nih cara makainya nih gitu. Kita harus minta kodam nih, dibantu kodamnya Bapak Anies, Abah Anies. Ini bentuk kecemasan kata Kodari. Per hari ini di kubu nomor 3 yang diekspos itu adalah bagaimana dukungan politik Anies Baswedan. Ini semacam pemain naturalisasi. Pinjaman ya. Mantap ya. Kan kita tahu juga Anies berseberangan dengan PDIP, berbeda secara politik sejak 2017. Tapi karena di tahun ini di pilkada di 2024 iman politiknya sama, Anies yang dulu adalah pemain lawan tiba-tiba hari ini dinaturalisasi gitu ya? Dan kemudian sangat kelihatan sekali diandalkan untuk melipat gandakan dukungan politik memenangkan pertarungan di Jakarta. Oke, menarik nih ya. Cukup intens untuk berkomunikasi dengan Pak Anies Baswedan bersama dengan Pak Baskara, juga dalam banyak hal Pak Said Abdullah itu juga sangat intens menjalin komunikasi. Kita menghadapi persoalan yang sama. Kita disatukan karena demokrasi Indonesia yang dikebiri. Demokrasi ya menghadapi otoritarianisme yang berwajah populis. Bahkan menurut pernyataan Dr. Sukidi muncul suatu karakter fenomena yang digambarkan sebagai Hitler Jawa dan Pinocchio Jawa.
Oke, menarik nih. Katanya komunikasi tetap terjalin, sudah terjalin dengan Pak Anies Baswedan. Harusnya ini komunikasi yang agak wagu ya, atau agak kikuk begitu, karena komunikasi yang didasarkan oleh sejarah yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Bagaimana basis Anies Baswedan ini bersatu padu dengan basis PDIP, itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Apalagi kalau kita misalkan ngebahas tentang historis antara Anies dan juga PDIP sendiri, sering kali kan berlawanan di Pilpres, berlawanan di mana lagi, di kontestasi kali ini pun itu dibikin berlawanan. Mereka punya kesempatan untuk bersatu sebelum PDIP mengumumkan Pramono dan Rano yang maju. Mereka ada kesempatan bersatu. Tapi apa yang terjadi? Ibu Ketum memilih bukan Anies yang dimajukan, tapi Pramono dan juga Rano. Ini ilmu kepepet sepertinya. Mereka kepepet harus memakai, tanda kutip ya, Anies Baswedan untuk mendongkrak suara Pramono Rano di Jakarta.